Kalau begitu kita masuk untuk yang kelompok ke jajaran manajemen. Kami persilakan M31. M31, silakan. Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hasil sharing dengan grup M31 tadi, mohon maaf untuk bapak tadi lupa namanya untuk saya sampaikan bahwa rata-rata masih belum maksimal untuk penerapan 5S Kaizen di sini, karena tapi kita sudah memulai dari hal kecil, seperti kalau untuk peserta didik kita membiasakan untuk sebelum pulang sekolah mereka merapikan kursi dan mejanya masing-masing. Dalam sistem di bengkel kita sudah menerapkan ya seperti pinjam alat dan sebagainya, untuk dengan pinjam sekian kembali dengan sekian dalam kondisi yang sudah diawasi langsung oleh toolman di masing-masing bengkel. Untuk saat ini proses menuju untuk pelabelan, entah itu alat-alat yang digunakan ataupun ruang lingkup kelas, supaya misalnya dari hal yang sepele tidak bergesernya posisi meja dan kursi, terus tempat-tempat yang sekiranya mudah diakses dan tempat-tempat bahaya yang diakses oleh peserta didik, terus lingkungan yang benar-benar yang seperti industri itu seperti apa. Memang kendalanya kita bersyukurnya memang hanya beberapa, belum sepenuhnya manajemen yang bisa terlibat di dalamnya, tapi untuk penyampaian ke peserta didik kita masih proses bertahap, dan untuk backup dari industri memang itu sangat diperlukan sebagai acuan kita dalam untuk menerapkan Kaizen 5S tadi, supaya lebih tertata lagi, lebih terarah seperti apa. Karena setahu saya memang harus ada beberapa standarisasi untuk ya contohnya misalnya pelabelan atau hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu saja, mohon maaf bila mungkin banyak yang kurang, dan siap untuk belajar ke selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, arigatou gozaimashita. Terima kasih. Request があったかと思うんですけど、29 Ada request dari grup manajemen, jajaran manajemen, yaitu M29 tadi mengacungkan tangannya. Kami persilakan M29, Mas MTT Mas nih. Pak Joko Sutiono tadi mengirimkan melalui chat ya. Silakan M29 untuk presentasi. Silakan, mungkin dari M29 tadi Pak Joko Sutiono mengirimkan chat ya. Oh iya, oke. Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bapak host, kemudian tim dari AOTS. Hanya menekankan saja sebetulnya sih kalau untuk level SMK ya 5S itu sudah biasa dilakukan, hanya kami orang Timur atau orang Indonesia ini tidak terbiasa dengan yang sifatnya tertera, tertulis, terstempel dan sebagainya. Itulah kelemahan kami orang Indonesia, tidak pernah melakukan sesuatu itu yang serba terstruktur. Tentunya kalau SMK itu yang namanya kerapian, kebersihan, kemudian keselamatan alat bahan dan sebagainya sih sebetulnya sudah biasa. Cuma menuju ke tugas kelompok tadi sesuai dengan panduan host bahwa kita harus mencari solusi dari 3 masalah. Saya mohon izin share, Pak host. Kami ke ya, silakan Pak Joko, silakan kalau mau share. Mohon maaf tadi kelompok M29 tadi baru ngobrol-ngobrol sebentar, nggak taunya kami sudah dipanggil kembali ke ruangan, sehingga obrolan kami hanya
hanya sebatas sudah Kaizen Bu, belum, sudah Kaizen Pak, belum, baru dikit-dikit. Kira-kira seperti itu Bapak OS dan tim dari OTS. Secara singkat aja tadi kami sempat ngobrol, belum sepenuhnya sih, baru acak-acakan. Jadi secara kesimpulan saya dari Joko Budistono dari SMK Nusantara Lampung Utara, kemudian ada Ibu Yohana dari SMK Benabur Bandar Lampung, kemudian ada Ibu Anis dari SMK Padang, kemudian ada Ibu Novita dari SMK Banyuasin Palembang. Kami ngobrol-ngobrol cepat, belum sempat paham dan sebagainya. Kemudian waktu habis, harus kembali ke ruang utama. Berdasarkan 3 diskusi, yaitu 1, mengapa bisa berjalan, mengapa tidak bisa berjalan, dan bagaimana supaya berjalan. Jadi saya simpulkan dari 3 masalah tersebut dengan jawaban yang sama Bapak host dan tim OTS, bahwa saya ambil contoh yang pertama, mengapa dapat berjalan. Ini ada 3 menurut prediksi saya, karena adanya dukungan dari interin sekolah, seperti pemilik sekolah atau yayasan atau kepala sekolah. Kedua, mendapat dukungan eksternal seperti perusahaan atau lembaga masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendapat dukungan dari seluruh elemen sekolah. Itu yang menyebabkan Kaizen dapat berjalan. Kemudian mengapa sekolah tidak berjalan? Saya ambil kesimpulan kebalikan daripada A tadi. Jika A itu mendapat dukungan, mengapa tidak berjalan? Ini yang jelas tidak mendapat dukungan dari pimpinan atau dari kepala sekolah, tidak mendapat dukungan dari eksternal atau perusahaan, kemudian tidak mendapat dukungan dari tim keseluruhan lembaga sekolah. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya antara A dan B tadi saya padukan, saya kira seperti itu. Bagaimana solusinya? Ya mencari dukungan dari pihak sekolah, kemudian dari kepala sekolah dan yayasan, pemilik sekolah terutama. Kemudian mencari dukungan dari perusahaan atau dari lembaga masyarakat dan sebagainya yang disebar di luar sekolah. Kemudian mencari dukungan dari seluruh perangkat sekolah. Jadi dari 3 itu ya saya kompilasikan menjadi 3 penyebab utama dan 3 penyebab permasalahan dan 3 solusi yang mungkin menurut versi kami dari tim M29 ini, solusi dari masalah 3 yang disampaikan oleh tim daripada OTS atau host. Saya kira itu Pak host dan tim OTS, bincang-bincang kami yang kurang jelas tadi. Karena kami hanya beberapa menit berkumpul, kemudian kami harus dipanggil lagi ke ruang utama. Berdasarkan obrolan yang antara iya dan tidak, saya kira mungkin itulah yang dapat kami simpulkan dari M29. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak OS dan kepada tim OTS. Terima kasih, selamat sore. Salam SMK. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih banyak juga yang mengacungkan tangan untuk mempresentasi ya. Kalau begitu, karena masih ada waktu, jadi kita beri kesempatan dia. Kelompok G15 ya, betul. G15 desu ne. Ya, silakan G15. Terima kasih. Ini bersama kelompok kami G15. Saya Bapak Sunan Hamri dari SMK 1 Rejang Lebong. Sebelumnya kami mohon izin untuk share screen. Ya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak Sunan. Oke, berdasarkan hasil diskusi kami yang singkat tadi, sebenarnya kami belum terlalu diskusi, cuman kami bisa menyimpulkan saja dari hasil diskusi tersebut, karena waktunya sangat terbatas sekali. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, mengapa 5S Kaizen itu berhasil diterapkan di sekolah? Yang pertama telah disosialisasikannya manfaat 5S Kaizen di sekolah, itu pertama kali. Yang kedua yaitu manajemen sekolah mendukung. Yang ketiga, sarana prasarana sudah memadai. Yang keempat, memiliki mitra industri yang telah menerapkan 5S Kaizen seperti SMK Semen Padang, karena mereka berdekatan langsung dengan PT Semen Padang yang kebetulan mereka sudah menerapkan 5S Kaizen sehingga komunikasinya agak lebih baik dibandingkan dengan sekolah kami yang di daerah terpencil. Agak sulit sekali memperoleh sebuah industri yang memiliki sekelas ya Semen Padang atau yang sudah menerapkan industri 5S Kaizen.
Yang kedua yaitu topik kedua, mengapa tidak berhasil menerapkan 5S Kaizen. Yang pertama yaitu belum mendapat dukungan dari manajemen sekolah karena penerapannya membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, fasilitas bengkel belum memadai. Yang ketiga, 5S Kaizen merupakan hal yang baru untuk beberapa SMK. Jadi terutama sekolah kami, 5S Kaizen ini sangat baru sekali. Walau sebenarnya 5S Kaizen ini sudah lama diterapkan di industri. Yang ketiga, bagaimana cara 5S Kaizen berjalan dengan baik di sekolah? Ya, pertama kali sudah barang tentu salah satunya ini menurut kami melakukan sosialisasi atau in-house training di sekolah penerapan 5S Kaizen. Yang ketiga, semua warga sekolah memiliki komitmen untuk menerapkan 5S Kaizen. Yang ketiga, penerapannya dimulai dari diri sendiri dan menularkannya dengan yang lainnya. Jadi itulah hasil diskusi singkat kami tadi. Mungkin ada beberapa pendapat dari teman-teman belum sempat kami masukkan di sini karena mengingat waktu terbatas. Tadi langsung diminta balik ke breakout room-nya sudah ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih. Terima kasih Pak Sunan. Woi, kelompok kali presentasi nih. Ya, masih ada waktu, kita berikan kesempatan yang terakhir, satu kelompok terakhir. M32 Grup Manajemen, Jajaran Manajemen, silakan. M32. Silakan M32. Silakan Pak Mawardi. Pak Mawardi, silakan Pak Mawardi, silakan. Nah, terima kasih. Mas. Jadi kami tadi singkat saja. Kebetulan di kelompok kita belum ada yang betul-betul sudah menjalankan dengan baik atau dengan sempurna 5S ini, berkenaan dengan belum adanya pelatihan khusus bagi guru-guru yang untuk menjalankan 5S ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan 5S di sekolah itu tadi sebenarnya sudah ada yang berjalan secara alami saja, tapi tidak terdokumentasi seperti itu. Sehingga ketika ditanya sudah berhasil atau belum, jawabannya ya belum, seperti itu. Nah, terus ketika ditanya mengapa itu belum berhasil, itu tadi, pertama kita belum ada sosialisasi sehingga belum paham betul tentang 5S ini. Nah, yang kedua, berkenaan dengan pelaksanaan 5S di sekolah ini, karena kita belum sosialisasi, jadi belum paham bagaimana menjalankannya, terus harus apa yang dilakukan, sehingga masih meraba-raba seperti itu. Apa sih 5S sebenarnya? Nah, terus ada satu sekolah yang mungkin yang sudah berjalan tapi nggak berjalan dengan baik karena kebiasaan kita orang Indonesia ini seperti ini. Ketika ada yang akan datang melakukan monitoring atau evaluasi, maka biasanya kita akan siapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, jadi untuk yang ketiga solusinya seperti apa supaya berjalan di tempat kita ini? Yang pertama, ya harus ada evaluasi, ya, berkesinambungan. Artinya dilakukan 5S ini pertama dengan perencanaan, setelah itu kita lakukan action-nya. Setelah di action, seharusnya ada yang evaluasi. Ada tim khusus atau mungkin lembaga terkait seperti kita di sini, Daihatsu dan Honda misalnya di tempat kami ini. Nah, ini kita lakukan ada evaluasi. Artinya mereka datang, kami akan datang sebulan yang akan datang. Maka biasanya kalau dilakukan seperti itu kita akan siap-siap. Dan itu nggak apa-apa, dipaksa dulu. Misalnya triwulan pertama lakukan lagi, nanti triwulan kedua berinformasi, kita akan datang lagi. Nah, awalnya mungkin terpaksa, tapi setelahnya mungkin jadi budaya. Nah, itu dari kami sementara. Kalaupun ada yang mau nambahkan nanti silakan nanti tambahkan. Mungkin itu ya Pak Amran ya. Demikian, makasih. Hai, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tadi banyak kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu yang lainnya.
Tapi juga kalau tadi setelah mendengarkan penjelasan itu saya mempunyai kesan masih banyak sekolah yang belum belum berhasil menerapkan 5S dan Kaizen di tempatnya. Dan selain itu juga banyak sekolah-sekolah yang masih belum tahu bagaimana cara menerapkan Kaizen di tempatnya, itu masih belum cukup mengerti. Itu juga ini apa namanya pemahaman mengenai kenapa 5S Kaizen itu penting. Ini juga masih banyak sekolah yang mungkin belum memahami pentingnya 5S dan Kaizen. Ya. Menyikapi hal tersebut ini kali ini tadi sekolah Pak Devi itu telah mempresentasikan contoh suksesnya dan telah mempresentasikan hasil kegiatannya. Ini sekolah Pak Devi itu bisa kita jadikan satu sebagai referensi ya. Barangkali mungkin dari Pak Devi atau dari Pak Kusriyadi atau dari Pak Budiansa, silakan kalau bisa menyampaikan pertanyaannya dari saya adalah ini. Sekolah Pak Devi kan selama 2 tahun telah berhasil melaksanakan 5S Kaizen dengan melibatkan orang-orang di dalam sekolah ya, di seluruh sekolah ya. Mungkin di awal-awalnya sama dengan Bapak Ibu yang lainnya tidak bisa berjalan dengan baik yaitu pelaksanaan 5S-nya, atau mungkin banyak yang kurang kooperatif gitu terhadap kegiatan 5S Kaizen di awal-awalnya ya mungkin ya. Terus setelah melaksanakan secara berkelanjutan selama 2 tahun, terus berhasil untuk menerapkan 5S Kaizen itu secara mantap di sekolahnya. Ya. Jadi selama 2 tahun melaksanakan Kaizen secara berkelanjutan ini, mengenai sekolah itu sendiri atau murid-murid di sekolah itu, bagaimana bentuk perubahannya? Apakah betul-betul mereka tuh terjadi perubahan yang ke arah yang lebih baik setelah menerapkan 5S Kaizen selama 2 tahun ini? Perubahan yang terjadi baik pada murid maupun pada sekolah-sekolahnya. Ini mungkin Bapak dari Pak Devi atau Pak Kepala Sekolah Pak Kaprodi bisa menyampaikan begini loh, kalau misalnya Kaizen itu berhasil dilaksanakan akan terjadi perubahan yang seperti ini. Nah, silakan Pak Devi atau Pak Kusriyadi atau Bapak Budiansa, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita Semen Padang memang awalnya banyak halangan dan rintangan seperti meraih Piala Adiwiyata Mandiri Nasional. Itu awalnya hanya beberapa orang yang ikut, hanya beberapa orang yang kita berikan pemahaman apa manfaat yang kita lakukan ini, bagaimana dampak terhadap citra sekolah, bagaimana dampak terhadap siswa yang akan melanjutkan. Nah, maka kita buat visi sekolah, kita masukkan yaitu peduli lingkungan. Kemudian kita buat program, jadi program Adiwiyata itu memasukkan kepedulian itu ke dalam kurikulum. Kemudian sarana prasarana kita benahi tentang lingkungan, sehingga kita berhasil membuat mesin pencacah sampah itu sebanyak 10 buah, itu lewat CSR yang memberikan kita serahkan ke CSR menyerahkan ke sekolah-sekolah atau masyarakat sekitar PTSN Padang. Jadi kita membuat mesin pencacah sampah. Kemudian juga kita inginkan siswa dan guru berupaya melakukan inovasi tentang lingkungan. Karena kita hidup dari lingkungan untuk lingkungan. Itu yang kita tanamkan terus kepada guru-guru kita, kepada siswa kita. Ditambah lagi dengan Kaizen ini sangat mendukung sekali proses peduli lingkungan. Karena di 5S itu sudah ada penjabaran tentang lingkungan. Kalau kita melihat ini letaknya bagusnya. Nah, jadi
kita memang mengajak kawan-kawan, katakanlah guru-guru, dan siswa, bagaimana bekerja efektif, efisien, dan menguntungkan diri kita sendiri. Jadi, saya sarankan kepada kawan-kawan, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Itu saja yang kita lakukan. Jadi artinya mungkin 3 orang, 2 orang jalan diri bahwa sekolah ini milik kita, bahwa sekolah ini adalah sawah ladang kita. Kita mencari nafkah di sini, dan inilah tempat kita bekerja. Mungkin itu. Kita tambahkan sedikit lagi, Pak. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka melaksanakan 5S dan Kaizen di sekolah. Selanjutnya efek yang kita lihat ketika kita coba menerapkan ini kepada siswa, umpan balik kita lihat ketika mereka pergi praktek kerja industri, anak-anak kita sudah memahami fungsi daripada 5S, sehingga mereka di tempat-tempat melaksanakan praktek kerja industri sudah bisa memahami aturan main dan tata tertib pelaksanaan kerja di industri itu sendiri. Seperti kita, ini mungkin awalnya mungkin berat, seperti kita, anak kita wajib memakai sepatu. Awalnya berat bagi siswa yang tidak membawa, ya kita suruh pulang, jemput. Kan baju praktek, menerapkan kedisiplinan di dalam melaksanakan sesuatu kegiatan di dalam workshop, sehingga secara perlahan ya kita secara individu memahami. Bagi kami yang sudah ikut pelatihan dan juga disebarluaskan, sudah mulai mencoba mengingatkan dan mengajak, kalaupun masih ada yang belum mau, ya kita tinggalkan saja, kita lanjut 2-3 orang memahami, ya lanjut apa yang sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati. Pada akhirnya ya alhamdulillah seperti yang kita tampilkan tadi, kami masih tetap berbenah, dan untuk berbenah mengejar bagaimanapun majunya sebuah sekolah, kita akan tetap tertinggal dibanding industri, karena industri setiap hari perkembangan mengikuti aturan yang ada di dunia industri sendiri, sehingga kita di sekolah akan tetap mengejar bagaimana pola di industri itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun kita masuk lagi siswa yang baru, kita berikan pemahaman lagi. Mudah-mudahan karena budaya itu sudah ditanam di sekolah, siswa yang baru datang bisa ikut mengikuti apa yang sudah kita tanamkan kepada kakak-kakaknya, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk memberikan penanaman pemahaman tentang Kaizen di sekolah kita. Jadi budaya yang kita bangun ini memang betul-betul dari kita bersama dulu, sehingga siapapun yang datang insya Allah akan bisa mengikuti budaya ini menjadi pakaian diri pribadi, lagi mereka berada di dalam lingkungan kita, dan akhirnya akan menjadi pakaian juga bagi mereka setelah keluar dari lingkungan kita. Ini tuh, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan yang sangat penting sekali, berarti sekali. Terima kasih Pak Devi dan Pak Kusriyadi. Ya, kita baru saja mendengarkan masukan dari Pak Devi, juga dari Bapak Kepala Sekolah di tempat Pak Devi, Pak Kusriyadi. Tadi dalam tanya jawab mungkin masih ada yang belum sempat bertanya tadi ya. Sekarang mungkin kita bisa berikan waktu sedikit bagi yang mau menanyakan. Silakan manfaatkan waktu ini untuk bertanya. Kami terima tanya jawab pertanyaan. Silakan. Oh, nangkat. Hai, onegai shimasu. Hai, dozo. Ya, silakan.
なら、Jaji. 方にしましょうか。え G ー、の1番の G の1方、の、ナダマールさん。 Ya silakan Pak G1 Pak Nadamar, silakan. Iya, makasih banyak nih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal Pak Yashiro Sumida Os ya. Langsung saja ini saya termasuk pengagum orang Jepang yang punya disiplin tinggi. Ya. Iya. 日本人のファンです。 Ya, izinkanlah saya untuk tiga pertanyaan buat Pak Yashiro. Yang pertama, bagaimana kiat orang Jepang di dalam menumbuhkan semangat disiplin bagi generasi mudanya, khususnya berhubungan dengan S5 dan Kaizen ini. Yang kedua, bagaimana peran industri Jepang di dalam menerapkan S5 Kaizen di sekolah-sekolah Jepang. Yang ketiga, bagaimana pemerintah Jepang mendorong industri-industri yang ada di Jepang untuk membantu sekolah-sekolah di dalam menerapkan S5 Kaizen. Sekira ini pertanyaan saya buat Pak Yoshida. Semua terima kasih atas kesempatan diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. 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 わかりました。はい。すごい深い質問だと思います。 Pertanyaan yang cukup berat ini ya, Bapak Nadamar. Ya, yang pertama, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, ini nanti di belakang dalam penjelasan saya nanti ada. Saya waktu memberikan materi tadi ada. Nanti saya akan jelaskan pada waktu jam ketika saya memberikan ceramah atau materi nanti, ya. Yang nomor 1, bagaimana cara menumbuhkan dan bisa melangsungkan Kaizen secara berkelanjutan, ya. Tadi Pak Devi telah menyampaikan contoh di sekolah beliau, yaitu yang pertama awal-awalnya itu pasti awal-awalnya sulit mendapatkan pengertian pemahaman dari orang-orang di sekolah tersebut. Akan tetapi kalau bertahan terus bisa dilaksanakan berkelanjutan. Kalau contoh di Pak Devi 2 tahun dilaksanakan, itu mulai ada perbaikan-perbaikan dan bisa mendapat pemahaman pengertian yang lebih dari seluruh warga sekolah, ya. Kemudian tadi di Bapak Kepala Sekolah dari Pak Devi, Pak Kusliadi juga tadi menyampaikan bahwa para guru itu bersama-sama dengan murid-murid. Jadi bukan diperintahkan untuk melakukan, tapi mendorong agar para guru mau bersama-sama dengan murid untuk mengerjakannya, bukan karena disuruh oleh atas, oleh kepala sekolah, ya. Jadi harus ada inisiatif dari guru untuk melaksanakannya dengan inisiatif sendiri, dan itu berlanjut. Ini pasti akan membawakan dampak positif kepada murid maupun warga sekolah yang lainnya, ya. Jadi apa yang dilaksanakan di sekolah Pak Devi, yaitu kita lihat sekali bahwa semangat beliau dan orang-orang di sekolah tersebut sangat tinggi waktu itu, bisa berlanjut selama 2 tahun. Ini mungkin poin penting, ya, untuk bisa menumbuhkan semangat untuk melaksanakan Kaizen dan berkelanjutan, ya. Bagaimana Pak Nadamar? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak sekali yang mengacungkan tangan ini, ya. NG 15 Pak. Koji juga Bang.
Ya. グループ15の Disi Sang. G15 Pak. Ya, G15 silakan Pak Disi. Pak Disi Juli. Ya, terima Ya, G15 silakan. kemudian Sumida Sensei. G15 Video bisa dinyalakan kan, Pak? Oh, boleh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak host, kemudian Sumida Sensei atas seminarnya, juga pihak-pihak yang telah membantu hingga terbentuknya seminar ini. Terus terang, kalau tadi Pak Nadamar sangat mengagumi jiwanya orang Jepang dalam budaya kerja. Kalau saya itu dalam budaya karakter tuh. Saya sangat mengagumi budaya Jepang yang sudah beribu tahun, cara menundukkan badan, menghormati orang lain itu sangat-sangat luar biasa. Saya tahu itu sudah berabad-abad dilakukan dan sampai sekarang masih bertahan. Kemudian kita sadari bahwa budaya Jepang di dalam etos kerja itu juga luar biasa. Budaya industrinya harus diakui bahwa Jepang termasuk negara yang menjadi kiblat teknologi di Asia, bahkan dunia mungkin sebagian hal mungkin ya. Kemudian kami sebagai masyarakat Indonesia yang seperti Pak Sumida juga ketahui bahwa negara Indonesia itu sangat luas, potensinya sangat besar, sumber daya alam yang sangat besar, mungkin di bidang pengelolaan yang kurang, manajemen, karena kami salah satu bentuk dari keseriusan kami mengikuti seminar ini adalah ikut untuk menambah pengetahuan, yang mana kami harus menyadari bahwa pengetahuan kami sangat kurang dalam manajemen SMK. Dalam hal ini mungkin saya persingkat saja Pak Sumida, kemudian host, kemudian dari OUTS Jepang juga, OUTS Jepang. Kami berharap bukan hanya kita lakukan virtual, suatu saat kita akan langsung bertatap muka, kami diundang atau kami harus mendaftar di link-link tertentu untuk bisa langsung datang ke Jepang untuk melihat bagaimana sih industri Jepang itu melakukan proses kerjanya secara real nyata. Karena itu sangat-sangat membantu kami dalam memberikan inspirasi atau membawa pulang inspirasi kepada anak-anak kami di Indonesia. Kami juga ingin seperti SMK Senen Padang, seperti SMK dari apa tadi Pak, dari Makassar ya, dari satu lagi tadi yang dari presentasi Gorontalo, di awal dari Gorontalo, maaf ya, dari Gorontalo. Kami juga ingin seperti itu. Di Indonesia kami ingin SMK-SMK juga sama seperti Jepang. Tentunya ini akan menambah kesempatan bagi Jepang untuk lebih serius menjadi kiblat teknologi dunia. Kami juga tentunya berdoa mudah-mudahan kita semua dalam seminar ini selalu mendapat curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Disi. Masih banyak yang mengacungkan tangan, tapi karena waktunya sudah mepet sekali. Satu penanya terakhir ya kami tunjuk. G15 Sunan Hamri. G9 Pak Muhammad Sukri silahkan. Ya, kemarin juga ikut di Follow School kan ya. Silakan Pak Muhammad Sukri, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin bertanya kepada Bapak Sumida-san. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, kami di Indonesia itu telah familiar dengan produk-produk buatan Jepang. Image di dalam kepala kami terhadap produk-produk Jepang itu adalah produk yang berkualitas, tahan lama. Ya. Pertanyaannya, bagaimana itu menyeluruh untuk semua produk Jepang itu bisa image itu bisa terbentuk? Itu pertanyaan pertama. Bagaimana bisa menciptakan sebagai sebuah produk yang berkualitas? Asal itu buatan Jepang, maka di dalam kepala kami image-nya adalah barang bagus gitu. Yang kedua, berdasarkan pengalaman-pengalaman guru-guru, teman-teman yang sudah lebih dahulu
bekerja di industri seperti di Batam di perusahaan-perusahaan Jepang, ketika kami berbicara masalah 5S Kaizen, bagi mereka itu tidak asing lagi. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana bisa itu terstandar untuk seluruh perusahaan? Apakah itu merupakan dikukuhkan menjadi suatu undang-undang di Jepang, atau ada bentuk lain gitu? Sehingga kalau yang berasal dari perusahaan Jepang, ya, ketika dia udah kembali ke sekolah, kalau bercerita tentang budaya kerja, semua sama jawabannya kalau dia sudah dapatkan itu di perusahaannya. Demikian, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Hai, 素晴らしい、いい質問ですよね。Ini bagus sekali ini ya. Iya, tahu banyak yang menunjukkan minat terhadap Jepang. Saya juga merasa senang sekali karena banyak yang berminat dengan Jepang ya. Terutama tentang budaya 5S dan Kaizen ini banyak yang ingin belajar mengenai budaya 5S dan Kaizen dari Jepang. Ya. Pertanyaan yang pertama mengenai produk Jepang ya, kualitas produk Jepang itu bagus. Itu aktivitas 5S, Kaizen sama security, anjing, keselamatan itu semuanya terhubung menjadi satu sehingga bisa tercipta produk yang bagus. Untuk 5S maupun keselamatan, nah itu jika betul-betul dilaksanakan dan telah membudaya di perusahaan atau di suatu bangsa gitu ya. Orang-orang yang mempunyai budaya seperti itu, ketika membuat satu produk tertentu, maka mereka pasti akan betul-betul disiplin, betul-betul mematuhi peraturan yang ditentukan, sehingga pada akhirnya produk yang berkualitas bagus akan bisa diciptakan karena ada kesadaran orang per orang. Oleh karena itu, ya sudah tentu karena namanya manusia pasti juga tidak luput dari khilaf ya, kesalahan. Jadi tidak semua orang itu bisa seperti itu. Ya, bukan berarti semua orang bisa seperti itu, tidak. Karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Akan tapi yang lebih banyak mayoritas adalah orang-orang yang mempunyai semangat untuk membuat suatu produk yang bagus dan betul-betul mengupayakan yang melakukan untuk itu, sehingga pada akhirnya produk Jepang itu menjadi produk yang berkualitas bagus dan dipercaya. Sudah tentu juga untuk undang-undang yang mengatur yang berkaitan dengan masalah keselamatan saja itu diatur secara undang-undang dari sisi keselamatan kerja ya, terutama keselamatan dan keamanan dari produk yang diproduksi itu ada aturan undang-undang yang mengaturnya.
からそこらを含めてきっちりそういうところが守れるっていう文化 Terus orang-orang yang bisa mematuhi aturan yang terkait undang-undang itu juga perlu pendidikan orang-orang yang bisa menciptakan orang yang mau patuh pada aturan yang telah diberlakukan ya. はい。ということで、ぜひ、Jadi kira-kira seperti itu. Saya harapkan juga Indonesia bisa menciptakan satu budaya yang bagus, itu dimulai dari bapak ibu semuanya di sini, sehingga tercipta suatu budaya yang bagus di Indonesia dalam kaitannya dengan 5S dan Kaizen ini. Itu jawabannya kira-kira. そしたらですね、ちょっとたくさん質問はまだ Kalau begitu, walaupun masih banyak yang mengacungkan tangan untuk bertanya, tapi mohon maaf karena waktunya sudah lewat. Jadi sekarang kita selingi dengan istirahat sejenak selama 5 menit saja. Nanti setelah itu di akhir waktu nanti ya mungkin kita akan masih bisa menerima pertanyaan atau akan kami siapkan waktu tanya jawab. Jadi sekarang kita selingi dengan istirahat 5 menit saja. Istirahat sejak 5 menit. Kita mulai lagi jam 5.15 waktu Indonesia Barat, jam 6.15 waktu Indonesia Tengah. Istirahat 5 menit dari sekarang. Ah, 隅田先生、すいません、西村です。はいはいはい。この次、先生の講義資料投影でよろしいですか？そうですね。はい。はい。そうですね。どうします？こちらで。ですね。インドネシアの語の資料をそっちから出してもらえますか？はい、わかりました。もうできるだけ早く。先生の台本を見つつ、そのタイミングでスライドをできる限りめくるように、はい、私ももうあんまりいらんこと喋らんと、もうこの内容で、はい、わかりました。行った方が多分、はい、スムーズに終われると思いますので、はい、わかりました。で、まあ、これを元に行きたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。はい。ちょっと休憩しますね。はい。すいません。これをこれはこっちのこれは明日サインしていただくので、これはこの前、はい、時間がちょっとこの時間を超えていたので、間違えちゃいました。逆にしちゃった。いや、ダメです。大丈夫。そうですね。明日持ってきます。それでこっちは明日で大丈夫なんで。すいません。紛らわしく2枚渡したからすいません。
なんか多分我々の反応とか聞こえないと思うからそれは残念ですよね。インドネシア語チャンネルだとなんか見てます。すいません。時間になりましたけど、どうしましょうか。もう始めましょうか。Yang kita foto aku hitung 1, 2, 3, yang ketiga baru membaca like, oke? Hai, そしたらもう時間になりましたので始めさせて。 Karena waktunya sudah yang kita rencanakan, apakah bisa kita lanjutkan acara hari ini? Ya, lanjut. Ya. Boleh, silakan lanjut, Pak. Ya, lanjutkan, Pak. あ、よろしいですか。これ皆さんにはあれですかね。インドネシア語の資料が。 Apakah sekarang sudah kelihatan file yang di-sharing ini landasan dalam pengolahannya? Sudah, Pak. はい。はい。そしたら、 Ya. そしたら少しだけお時間いただいて。 Wah, begitu saya minta waktu sedikit untuk menjelaskan ini tentang yaitu tentang pengembangan SDM, pola pemikiran, prinsip pemikiran atau cara melaksanakan pengembangan SDM di Jepang ya. Ini juga saya akan cerita dari pengalaman saya juga. Saya akan sharing cerita kepada Bapak Ibu semuanya. はい。はい。そしたら、はい。そしたら、まず、この、Baiklah, jadi slide pertama ini adalah Mr. Matsushita Konosuke. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah banyak yang tahu, ya, yaitu pendiri dari perusahaan Panasonic yang saat ini. Kalau dulu nasional, sekarang Panasonic ya. Itu Matsushita Konosuke. Kasih lagi aku. Lun, nggak cerik kali lo. Oke. Ya, ya. Jadi Matsushita Konosuke ini mengatakan bahwa dasar dari manajemen itu adalah manusia. Dan sebelum membuat produk harus membentuk manusia dulu. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Matsushita Konosuke, yaitu pendiri Panasonic Corporation saat ini, kepada para karyawannya ketika beliau menjadi presiden direktur Matsushita Electric. Dan merupakan kata-kata yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Saya sendiri juga bergabung ke Panasonic ya, yaitu dan selama jangka panjang saya juga warisi prinsip pemikiran seperti ini. Dan saat ini adalah sebaliknya, yaitu saya berposisi memberikan bimbingan dan menyampaikan pemikiran ini kepada generasi penerus ya. Dan hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang cara berpikir dan skenario dalam pengembangan sumber daya manusia. Ya, kita lanjutkan halaman berikutnya. Seperti halnya di gambar ini. Ini adalah gambar image, yaitu untuk mendidik SDM yang bagus, sama halnya kita merawat pohon durian yang berkualitas bagus ya. Untuk membuat durian yang lezat rasanya, maka penting untuk membuat tanah yang subur yang bagus. Karena itu proses pemupukan itu menjadi penting. Demikian juga untuk menciptakan SDM manufaktur yang baik, maka penting untuk mengembangkan kemampuan dasar seperti 5S, keselamatan, kualitas, pengetahuan dasar, dan keterampilan, serta pemikiran yang logis. Setelah itu semua, dengan memberikan sinar matahari dan air, itu sama halnya seperti memberikan pendidikan untuk menumbuhkan kemampuan sifat manusianya dan kemampuan praktis penerapan, durian atau SDM yang handal akan tumbuh. Sebaliknya, jika tanahnya buruk, maka durian yang enak tidak akan tumbuh, dan jika fondasinya tidak kokoh, maka SDM yang baik tidak akan berhasil diciptakan. Ini adalah gambaran atau image dari tahapan langkah-langkah yang saya ambil dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang saya promosikan di Panasonic ya. Kita semua tahu bahwa target dan tujuan akhir dari sebuah perusahaan itu adalah mengembangkan dan memakmurkan perusahaan serta memberi kontribusi kepada masyarakat dengan cara mencapai hasil manajemen yang maksimum. Untuk itu maka diperlukan pengembangan SDM sekaligus melakukan kegiatan produksi. Bagaimanapun juga tujuannya bukanlah hanya melaksanakan pelatihan untuk pendidikan saja, tetapi untuk mengembangkan manusianya dan memberi kontribusi pada perusahaan dan masyarakat. Juga penting bagi instruktur dan peserta untuk saling berbagi dan bersinergi. Dalam mengembangkan SDM, perlu melakukannya secara bertahap ya, selangkah demi selangkah. Pertama-tama, kita laksanakan pendidikan dasarnya. Setelah melaksanakan pendidikan dasar, lalu melangkah ke program praktek atau terapan, dan dengan mendapatkan pengalaman sukses dalam praktek, maka akan menumbuhkan kepercayaan diri, sehingga perubahan pada pola berpikir akan terjadi, akan timbul. Perubahan pada pola pikir akan berlanjut ke perubahan pada perilaku atau tindakan, dan sebagai hasilnya, lapangan kerja atau tempat kerja akan membaik, sehingga dapat terhubung pada hasil manajemen. Slide berikutnya sih. Dan sebagai referensi, saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dalam mengembangkan kemampuan untuk menerapkan ya. Untuk memperoleh kemampuan penerapan, maka keseimbangan antara pengetahuan, teknologi atau teknis, keahlian dan kemampuan manusia adalah penting. Seperti yang digambarkan dalam slide ini, pengetahuan, keahlian dan kemampuan berpikir logis dididik dan kembangkan dalam kursus pelatihan dasar. Sedangkan dalam kursus pelatihan terapannya, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sifat manusianya seperti kreativitas, kerja tim atau kolaborasi, kemampuan manusia, kemandirian dan pemikiran positif ya. Keseimbangan antara pengetahuan, teknologi, keahlian atau keterampilan, dan kemampuan sifat manusia ini penting untuk mengembangkan kemampuan penerapan. Perusahaan dan tempat kerja menuntut produktivitas dan efisiensi yang tinggi untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal. Dalam tren dunia saat ini, semakin bertambah banyak orang yang hanya memikirkan peningkatan produktivitas dengan inovasi teknologi AI atau kecerdasan buatan dan IoT, Internet of Things. Memang benar bahwa teknologi baru itu penting dan esensial.
Tetapi seberapa banyak kemajuan teknologi yang dibuat, tetap saja 5S dan keselamatan itu adalah merupakan fondasi atau basisnya. Sehingga jika kita tidak memiliki pengetahuan dasar dan peningkatan keterampilan, maka tidak akan pernah sampai pada munculnya ide Kaizen. Di Jepang itu ada istilah Sajo no Rokaku, membangun gedung tinggi di atas pasir. Dan seperti yang terlihat pada gambar ini, konsepnya adalah seperti ini. Jika kita melanjutkan ke tahap berikutnya dengan kondisi tidak ada landasan yang kokoh, yaitu 5S dan keselamatan, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Sajo no Rokaku itu membangun istana atau gedung di atas pasir. Itu apa maksudnya? Yaitu sebuah gedung tinggi yang dibangun di atas pasir yang rapuh. Kelihatannya memang kokoh, bagus, tetapi tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ini hanyalah perumpamaan saja. Juga merupakan perumpamaan tentang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, ya. Dan yang terakhir, ini adalah hal yang perlu diperhatikan ketika memanage sesuatu, yaitu memberikan bimbingan atau panduan yang bukan hanya sekedar teori di atas meja atau khayalan di dalam kepala manusia saja, ya. Itu seorang penanggung jawab, itu yang sering atau kadang kita temui adalah penanggung jawab yang memaksakan teori ideal di atas meja atau di PC kepada bawahannya. Melihat langsung lapangan dan melihat barang aktual untuk mengetahui fakta dan kenyataan, itu penting sekali. Selain itu penting untuk membuat penilaian dan mengambil tindakan yang sesuai dengan mekanisme dan prinsip dasar. Huruf pertama dari 5 kata ini diambil sehingga disebut prinsip 5 gen. Sebagai contoh, ada cerita legenda yang mengatakan harus lihat atau pergi ke lokasi kejadian 100 kali saat akan menyelesaikan suatu kasus kriminal. Di lapangan produksi umum pun diajarkan bahwa prinsip 5 gen ini merupakan hal yang tidak boleh dilupakan ketika melakukan pemecahan masalah. Kaizen dan pengembangan teknologi baru, ya. Jadi khayalan teori di dalam kepala itu merupakan teori dan pemaparan yang hanya terdapat di dalam kepala saja dan tidak bisa direalisasikan atau tidak ada dalam kenyataannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, bahwa bersama-sama beraktivitas di lapangan bersama-sama dengan siswa, dengan murid-murid itu merupakan satu yang penting. Bersamaan antara guru dan murid di lapangan itu penting sekali. Itu penjelasan singkat dari saya. Ya, mohon maaf penjelasannya sedikit agak cepat, ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Ya, mungkin banyak di antara Bapak yang belum bisa menangkap secara jelas apa yang saya jelaskan, tapi seandainya ada yang mau ditanyakan terhadap penjelasan saya ini atau mungkin pertanyaan kelanjutan dari yang tadi, silakan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang sekarang juga boleh atau yang sambungan dengan tadi juga boleh, tidak apa-apa, silakan. Ada yang tadi baik. Ya, Yonde Itins kan? Hai, ya, silakan. G1 silakan. Pak Rahmat, ya. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Kebetulan saya juga pernah di Panasonic PEDSG Batam, Panasonic Electronic Devices Batam selama 2 tahun di sana, dan 5S ini saya juga sudah kenal sekali. Nah, ini kebetulan saya ini bukan ingin bertanya, ya, ingin mendapat masukan sebenarnya. Kebetulan saya sedang melanjutkan studi dan tesis saya itu mengenai aplikasi pembelajaran 5S Kaizen berbasis Android. Nah, itu salah satu, kan itu kan research and development untuk tema penelitiannya. Nah, saya ingin bisa berkomunikasi untuk konsultasi mengenai aplikasi
yang saya siapkan untuk tesis. Apakah nanti mungkin dari tim AOTS atau dari tim 5S Kaizen di Jepang bisa bisa dimintakan pendapat tentang aplikasi yang saya buat untuk pembelajaran 5S Kaizen. Terima kasih sebelumnya. Hai. Oh, hai. Hai. アンドロイドの OS 改善、学習アプリを開発しているんですけども、だからその相談、いろいろ相談したいと思うんですけど、はい。いや、そういう場所じゃないんだよ。はい。どなたですね。はい。関係ない。はい。はい。はい。ここはあれですね。やはり、まずは AOTS を通して話してもらった方がいいですね。Ini mengenai ini mungkin harus melalui AOTS ya, tidak bisa secara langsung, jadi harus ada jalur lewat AOTS ya. Saya sendiri secara pribadi saya sebenarnya tidak keberatan, tapi saya tidak bisa memutuskan sendiri langsung menerima mengiyakan, harus melalui AOTS, harus ada izin dari AOTS ya. Intinya kita juga berharap ada komunikasi dengan tim AOTS Ya. bisa Jadi ini apa namanya tesis R&D yang dikembangkan aplikasi itu bagus sekali, jadi ya saya tetap ingin menyemangati ya. Ya silakan yang lain kalau masih ada yang mau bertanya silakan. G9 Pak Eko Benianto silakan. G13. Yang G9 dulu Pak, maaf ya. G9 Pak Eko Benianto silakan. Pak Eko mic-nya mute ya. Ya. G9 Pak Eko Saya mau bertanya, yaitu masalah tentang suaranya kok Eko Pak ya? Ya? Suaranya bergema ya. Coba silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau menanyakan masalah tentang kalau karakter dan budaya. Saya rasa kalau mungkin Jepang dengan Indonesia masih menganut ketimuran atau budaya timur masih terasa sama. Namun dalam hal beberapa menjadi perbedaan, yaitu masalah karakter atau sehari-hari yang mengenai kepatuhan, terutama disiplin siswa terhadap dirinya sendiri yang mempunyai rasa untuk mengikuti aturan-aturan yang kita mau terapkan, misalnya 5S. Namun biasa kita mengalami kesulitan karena siswa-siswa ini kita mulai dari pendidikan dasar memang kurang bagus masalah tentang disiplin, maka akan berpengaruh terhadap tingkatan selanjutnya di SMP, kemudian masuk ke SMK. Maka saat kita di SMK harus merefresh ulang. Tapi berbeda dengan siswa-siswa yang di Jepang yang memang dari dasar hingga lanjutan hingga ke SMK memang dari awal terbiasa. Contoh saja, kebiasaan orang Jepang yang saya akui sekali yaitu ucapan terima kasih, selalu terima kasih. Kemudian
menjunjung tinggi dan menganggap penting menerima saran, yaitu berupa evaluasi. Namun saya butuh saran bagaimana caranya mengevaluasi secara rutin, terutama masalah manajemen dalam pengelolaan di bengkel yang biasa selalu dianggap memudahkan. Artinya SOP sudah kita buat, siswa biasa selalu lupa. Padahal evaluasi bagi saya itu penting sekali karena itu menuju peningkatan untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan disiplin. Mungkin itu saja pertanyaan, mungkin butuh saran karena supaya bisa saya terapkan di lingkungan laboratorium tempat kami praktek di sekolah. Terima kasih. Hai. どういうことですかね。はい。非常に、はい。はい、テレマカシ。これは、多分、インドネシアの先生方が、皆さん切実に感じてる内容かなというふうに感じてます。で、これ、日本も一緒なんですけど、子供ができないのは、大人ができてないからですよね。Saya kira ini merupakan suatu hal yang dirasakan langsung oleh guru-guru di Indonesia ya. Tapi sebetulnya Jepang itu juga tidak jauh berbeda ya. Cuman pemikirannya adalah bahwa anak-anak tidak bisa mematuhi, tidak bisa melakukan sesuatu itu karena orang dewasanya tidak memberikan contoh. Orang dewasanya tidak bisa memberikan contoh pada anak-anak sehingga anak-anak tidak bisa. Jadi harusnya pendidikan itu dimulai dari pendidikan bagi orang dewasa, sehingga kalau orang dewasa sudah benar semua, pendidikan buat anak itu akan lebih mudah dilakukan dan karena ada contohnya juga. Ya. そういう意識を持って行動に移す。で、それをやっぱり伝えていくっていう、それをいい文化にしていくっていうことを、皆さんがやっぱり強い信念を持って、進めていくしかないと思います。Jadi minimal Bapak Ibu sekalian kan seorang guru ya. Jadi minimal kesadaran dari para gurunya itu harus dibetulkan dulu, dipastikan dulu dan dipraktekkan sehingga nanti bisa memberikan pengajaran, pencontohan kepada anak-anak didiknya sehingga akan bisa terwujud. Nah, baik. 規律とかっていうところができてるのもやはりずっともう長年の教育で築き上げたものだと思います。Jadi orang Jepang itu mungkin kalau dibandingkan dengan orang Indonesia dari sisi kedisiplinan itu lebih dari orang Indonesia. Ini merupakan suatu buah atau satu hasil dari proses pendidikan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama sekali.
Jadi proses itu penting ya, proses jangka panjang itu penting sekali. Ya, kira-kira itu jawaban singkat dari saya. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan baik. ね、なくなってきて、もうオーバーしてますので、 Dan juga karena masih banyak pertanyaan, tapi karena waktunya juga sudah lewat dari yang ditentukan, kita pertanyaan yang terakhir ya, penanya terakhir. G13, Ibu Kurnia Ilharpen. G13 ya. Ya, terima kasih. Maaf Bapak Kurnia Ilharpen ya, mohon maaf ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak yang telah memberi kesempatan kepada kami. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin kami tanyakan di sini mungkin semacam apakah seperti masukan atau mungkin seperti apa istilahnya, kita kan sekarang ini ada dari Kementerian Industri juga, kemudian ada dari AOTS ya, kemudian juga bersama dengan Panasonic mungkin ya apanya. Jadi kegiatan kita ini jadi seperti ini, maksudnya kami dari pelaksanaan 5S ini, 5S Kaizen ini mungkin kita di sekolah kita yang mengikuti seminar ini ataupun yang mengikuti pelatihan-pelatihan itu mungkin bisa saja melaksanakannya secara bertahap ya di sekolah. Tapi untuk seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya untuk dukungan-dukungan yang perlu kita laksanakan di sekolah ini mungkin banyak kendala, gitu. Banyak yang mungkin dari segi manajemen, dari biaya segala macamnya. Nah, untuk benar-benar kita menjadi betul-betul dikatakan ini memang harus dan penting di sekolah itu, bagaimana Kementerian Industri untuk memberikan dorongan kepada industri agar mau memberikan sosialisasinya juga kepada sekolah-sekolah secara langsung, mungkin secara bertahap pada sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang 5S ini yang telah berjalan, sehingga nanti sekolah pun oh ya benar ternyata memang ada diterapkan ini dan ini penting gitu. Sehingga kadang sekolah kan tidak yakin, ada beberapa sekolah mungkin tidak yakin, tidak berani atau bagaimana, sehingga nanti dengan adanya dari dukungan dari industri langsung ke sekolah, kemudian juga dari Kementerian Industri yang memberikan dukungan, mungkin yang langsung ke sekolah mungkin ini akan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, bisa masukan. Dan alhamdulillah apa yang kita dengarkan di sini semuanya adalah hal yang sangat baru bagi kita dan sangat bermanfaat bagi wawasan kita juga dan untuk pengembangan diri kita dan sekolah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, arigatou gozaimashita. Terima kasih Pak Kurnia. Masih banyak pertanyaan ya, tapi mohon maaf karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya keperluan yang lagi. Ini ya ini saya akan merangkum secara keseluruhan acara
hari ini. Hari ini sekitar 200-an orang partisipasi dalam kegiatan seminar kali ini, dan besok juga masih ada hari kedua dari India, akan dari Dewan Direksi dari India akan ikut serta dalam kegiatan dan akan ikut dalam kegiatan diskusi. Dan ya latar belakang dari pelaksanaan seminar ini adalah berdasarkan dari masukan-masukan Bapak semua melalui angket yang telah disebarkan di awal ya. Banyak dari para peserta yang menyampaikan seminar hanya ikut satu hari seminar saja, tapi banyak yang memperlihatkan semangat bahwa ingin menerapkan di sekolah sendiri. Ini saya sendiri terus terang merasa kagum ya dengan semangat yang luar biasa ini. Di harapan saya mudah-mudahan melalui seminar seperti ini, Bapak Ibu semuanya, seminar ini bisa dijadikan tempat untuk berpikir kembali atau yang dijadikan sebagai start dari aktivitas berikutnya. Saya secara pribadi sendiri sebetulnya ingin juga melanjutkan kegiatan seperti ini ya secara pribadi, tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa dilanjutkan secara kalau begitu acara hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi untuk bisa menghasilkan hasil yang bagus harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berkesinambungan ya. Untuk itu mari kita jadikan seminar kali ini sebagai satu titik awal untuk memulai menjalin silaturahmi secara horizontal di antara para guru yang ada di sini dan lain-lain sebagainya. Kita jadikan titik awal untuk beraktivitas ya. Ya, mudah-mudahan kalau COVID sudah reda, saya sangat ingin bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian secara langsung, bertemu darat ya. Saya kira pembawaan acara dari saya sampai di sini ya. Kalau begitu terima kasih atas partisipasinya hari ini dari saya. Terima kasih. Ya, waktu sudah lewat dari yang ditentukan. Ya, sekarang kita kembalikan kepada Misi Merasang. Terima kasih kepada Smida Sensei. Sebelum kita tutup, kita dengarkan sedikit pengumuman. Terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih jumlah yang hadir banyak dan juga aktif. Ya, hari pertama seminar kita sudah berakhir. Besok kita akan masuk hari kedua. Kita akan sedikit mengubah sudut pandang kita.今後求められる取り組みなどについて、イムディアの理事の5名と、イムディアの、インストラクターであるルリアントさんからお話をいただくことになっています。Ya, kita akan dengarkan dari IMDIA mengenai SDM yang dibutuhkan oleh industri manufaktur Indonesia, upaya kedepannya yang dituntut ya. Dan kita akan dengarkan dari 5 direktur IMDIA dan juga dari instruktur IMDIA Pak Rudianto.
になると思うんですけれども、受講のみでも有益な内容になっているので、ぜひ皆さんにご参加いただければと思います。Ya memang yang utama besok adalah dalam diskusi ya, adalah keikutsertaan dari pihak manajemen, tapi kami percaya isinya bermanfaat, karena itu kami juga harapkan kehadirannya. はい。で、明日は少し早くて恐縮なんですけれども、午前中のセッションになりますので、7時半から接続を開始します。Ya besok maaf ya, besok dari pagi ya, dari jam 7.30 waktu Indonesia Barat kita sudah mulai koneksi. はい。ですので、7時半にまた接続いただけたらいいと思います。Ya, silakan bisa koneksi jam 7.30. Maaf, dengan link yang sama, Pak. Ya, hari ini kita masuk dengan menulis nama grup dan nama kita. Mohon juga besok bisa lakukan yang sama. Bila ada pertanyaan mengenai pengumuman yang diberikan ini. Cukup, siap hadir. Aman ya? Terima kasih. Ya, sampai ketemu besok. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Terima kasih.